pertemuan kali ini kita akan membahas tentang graf rute terpendek. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Kurnia Ainunisa, nomor induk mahasiswa H76219024. Langsung saja ke pembahasannya. Apa itu graf? Graf merupakan suatu cabang ilmu yang memiliki banyak terapan. Banyak sekali struktur yang bisa direpresentasikan dengan graf, dan banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan bantuan graf. Graf sendiri memiliki simpul, sisi, dan bobot. Salah satu contoh algoritma rute terpendek yaitu Dijkstra, ditemukan oleh Edgar Dijkstra. Graf pada algoritma Dijkstra ini memiliki bobot yang bernilai positif. Algoritma Dijkstra menggunakan prinsip greedy dalam mencari solusi, yaitu mencari solusi optimum pada setiap langkah yang dilaluinya. Cara kerjanya yaitu hampir sama dengan algoritma Bellman-Ford dengan simpul prioritas tinggi yang nanti akan ditelusurinya. Algoritma ini membandingkan setiap nilai dari simpul pada satu level dan akan dibandingkan lagi untuk rute yang baru. Masuk ke contoh studi kasusnya, menentukan rute terpendek antara kota A ke kota C. Di sini sudah terdapat tabel graf. Kita mulai dari kota A yang bercabang 3 yaitu B, F, H. Untuk ke kota A ke B, bobotnya 33, kota A ke F, bobotnya 30, dan kota A ke H, bobotnya 34. Langsung saja kita masukkan ke tabel grafnya. Di sini 33A, yang artinya dari kota A. Jalur yang tidak dilalui oleh kota A, kita tulis tak hingga. Dari sini kita dapat menentukan bobot yang paling terkecil yaitu oleh jalur F yang kita warnai merah sebagai maksimal lokal. Langkah kedua, di sini kota F bercabang 3 yaitu C, E, G. Untuk ke kota C, kita jumlahkan 30 dari sini plus 60 dari sini sama dengan 90. Untuk ke kota E, kita jumlahkan 30 dari sini plus 26 dari sini sama dengan 56. Dan untuk ke kota G, kita jumlahkan 30 dari sini plus 64 dari sini sama dengan 94. Kita langsung masukkan ke tabel grafnya. 90F di sini artinya dari kota F. Dari sini kita dapat pilih bobot yang paling terkecil yaitu jalur E. Kita beri warna merah sebagai maksimal lokal. Untuk jalur yang tidak dilalui oleh E, kita langsung saja turunkan, dan D tidak dilalui oleh siapapun, jadi kita tulis tak terhingga. Langkah ketiga, di sini kota E tidak bercabang, jadi langsung saja kita jumlahkan 56 dari sini plus 24 dari sini sama dengan 80E, yang artinya berawal dari kota E, sekaligus sebagai maksimal lokal. Jalur yang tidak dilalui oleh E, kita turunkan saja. Langkah keempat,
kota D juga tidak bercabang, jadi langsung saja kita jumlahkan. Pada sebelumnya kota C ini bobotnya 90, jadi kita ubah dari 80 dari sini plus 17 dari sini sama dengan 97. Sekaligus total jarak tempuh antara kota A ke C yaitu 97. Kita turunkan saja jalur yang tidak dilalui oleh kota D. Maka kita tarik simpul, yaitu total jarak yang ditempuh oleh orang tersebut adalah 97 km dengan jalur A, F, E, dan D, C. Kelemahan algoritma ini adalah semakin banyak titik akan semakin memakan waktu proses. Jumlah titik menentukan tingkat efektivitas dari algoritma Dijkstra ini. Yang kedua yaitu algoritma Bellman-Ford. Algoritma ini digunakan untuk menghitung jarak terpendek dari suatu graf yang berarah. Dikembangkan oleh Richard Perelman dan Lester Ford. Algoritma Bellman-Ford ini sangat efisien digunakan jika ada sisi yang berbobot negatif. Algoritma ini dinyatakan dengan notasi big O V dikali E. V-nya itu banyaknya sisi dan E-nya banyaknya titik. Cara kerjanya mencari jarak terpendek adalah dengan menghitung setiap kemungkinan not yang mengarah ke not tujuan tersebut, mengembalikan sebuah nilai boolean yang mengidentifikasikan apakah terdapat siklus berbobot negatif atau tidak. Kita masuk ke contoh studi kasusnya, menghitung jarak terpendek dari atas hingga ke bawah. Langkah pertama, terdapat 3 pilihan, yaitu jalur 6, 4, dan 8. Yang terkecil di sini 4. Tetapi dalam Bellman-Ford memperhatikan juga solusi totalnya dan memperhatikan jalur negatif yang akan dilaluinya nanti. Jalur 6 dipilih karena kemudian hasilnya akan lebih sedikit dibandingkan jalur 4. Langkah kedua, kita pilih jalur min 3 karena hasilnya akan lebih mudah sedikit dibandingkan kita memilih jalur 3. Langkah ketiga, kita pilih jalur min 4 sehingga sampai saat ini hasilnya min 1, paling sedikit dibanding kita memilih jalur-jalur yang lain. Langkah keempat, memilih jalur min 5 sehingga hasil yang akan lebih sedikit lagi yaitu min 6. Langkah kelima, terdapat 2 pilihan jalur yaitu min 2 dan min 4. Meskipun min 4 lebih sedikit dan akan menghasilkan hasil yang lebih kecil dibanding kita memilih min 2, namun harus kita perhatikan langkah selanjutnya. Pada jalur min 4 yang akan kita lewati akan terdapat penjumlahan dengan 4 sehingga menghasilkan hasil akhir yaitu min 6. Sedangkan jalur min 2 setelah kita melewati terdapat penjumlahan 1 sehingga hasilnya min 7. Ini jelas lebih kecil daripada jalur lain. Dan ini hasil dari algoritma Bellman-Ford.
Sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.